Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Putri Manisa dari jurusan D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang dengan nomor BP 1711022024. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan literatur review dari proposal penelitian saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman akuntansi pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu UMKM. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut undang-undang ini, UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Selanjutnya, definisi dari usaha kecil dan usaha menengah. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Sedangkan usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Nah, untuk karakteristik UMKM ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan kriteria usaha mikro yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Sedangkan kriteria untuk usaha kecil yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak 2.500.000 juta. Sedangkan untuk kriteria usaha menengah, yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai dengan paling banyak 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000 juta sampai dengan paling banyak 50 miliar. Selanjutnya, menjelaskan mengenai akuntansi. Akuntansi memegang peran penting dalam entitas karena akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, akuntansi merupakan pengidentifikasian, pencatatan, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan menurut para ahli, menurut Rudianto tahun 2010, akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas atau transaksi suatu badan usaha dalam bentuk informasi keuangan. Sedangkan menurut Eldon tahun 2000, akuntansi adalah mencatat, mengklarifikasikan, dan mengikhtisarkan transaksi dan kejadian yang terjadi, paling tidak sebagian, bersifat keuangan dan dengan cara bermaksud dalam satuan uang, serta menginterpretasikan hasil-hasilnya. Sedangkan menurut Sumarsono SR tahun 2004, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka menggunakan informasi tersebut. Dapat disimpulkan, definisi akuntansi secara umum yaitu suatu proses mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan, mencatat, dan menyajikan informasi yang diberikan organisasi melalui laporan keuangan yang mudah dipahami dan akurat agar dapat dimanfaatkan bagi pihak yang berkepentingan. Selanjutnya menjelaskan mengenai laporan keuangan.
Laporan keuangan merupakan alat yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh informasi mengenai posisi dan kondisi keuangan, kinerja, serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Menurut standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan entitas yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK Etap tahun 2009, jenis laporan keuangan terdiri yang pertama, neraca. Neraca yaitu laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Neraca meliputi kas, piutang usaha, piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha, utang lainnya, kewajiban dan ekuitas. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari ekuitas. Laba digunakan untuk mengukur kinerja atau sebagai dasar pengukuran lain. Unsur-unsur laporan keuangan secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Laporan laba rugi meliputi pendapatan, beban keuangan, bagian dari laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi neto. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan seluruh perubahan dalam ekuitas untuk suatu periode termasuk dalam pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas tersebut. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik termasuk jumlah investasi, perhitungan dividen, dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama satu periode. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas yang menunjukkan secara terpisah perubahan terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi tentang informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan memberikan penjelasan rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan, serta informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Berikut ada beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman akuntansi pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Ita Prawesti tahun 2017 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK Etap. Penelitian ini merupakan penelitian primer yang dilakukan di UMKM di daerah Kabupaten Sleman. Metode penentuan sampel penelitian ini menggunakan random sampling atau pengambilan sampel secara acak. Jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 42 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa skala usaha, sosialisasi, dan informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK Etap. Hanya latar belakang pendidikan yang berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK Etap. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ria Stuti dan S. Patricia Febrina Dwijayanti pada tahun 2014 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK Etap. Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kausal dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui pembagian kuesioner kepada responden. Jenis data yang digunakan merupakan data primer, di mana data tersebut diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden atau pengusaha UMKM di Surabaya, dengan populasi sebanyak 52 responden dengan teknik pengumpulan confinement sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan lama usaha yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK Etap.
sedangkan latar belakang pendidikan dan jenjang pendidikan tidak berpengaruh signifikan, meskipun pelaku UMKM tidak berasal dari latar belakang pendidikan ekonomi akuntansi atau bahkan hanya menempuh jenjang pendidikan yang rendah, tetapi mereka pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi dan sejenisnya yang berhubungan dengan akuntansi. Pelatihan tersebut secara tidak langsung mengajarkan proses penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK etap. Kegiatan tersebut menyebabkan UMKM dapat memahami penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK etap. Selain itu, seperti pemberian informasi dan sosialisasi, serta ukuran usaha tidak berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK etap. Penelitian lainnya dilakukan oleh Putu Emi Susmadevi, Nyoman Trisna Herawati, dan Niluh Gede Erni Sulindawati pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, dan Ukuran Usaha Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada UMKM. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode ini dilakukan pada UMKM di Kecamatan Buleleng. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang terdaftar di Kecamatan Buleleng pada tahun 2016 sejumlah 275 UMKM. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang kemudian diolah dengan uji analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 17 for Windows. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada UMKM. Untuk pemahaman akuntansi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Buleleng. Sedangkan ukuran usaha juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Buleleng. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rizal, Febriati, dan Reni Wulandari pada tahun 2020 dengan judul Persepsi Pelaku UMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa kuesioner, teknik pengambilan sampel dengan metode simple random sampling, dan akan diuji dengan menggunakan regresi berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun hasil dari penelitian ini memberikan kontribusi secara empiris bahwa pemahaman akuntansi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap persepsi pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Dengan adanya pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh para pelaku UMKM, maka mereka cenderung berpersepsi bahwa penyusunan laporan keuangan sangat penting dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan usaha yang telah dilaksanakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman akuntansi para pelaku UMKM, maka akan berkualitas penyajian laporan keuangan yang dihasilkan pada usaha yang dijalankan, dan keadaan keuangan juga akan lebih jelas sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Dan adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Aprilia Ayu Nandani dan Denny Mahendra pada tahun 2016 yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman penyusunan laporan keuangan berbasis SAK etap pada usaha mikro kecil menengah pengrajin batik di Kecamatan Laweyan, Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengambilan sampel dilakukan secara proporsive random sampling. Jumlah populasi yang ada di Kecamatan Laweyan yang dikhususkan pada pengrajin batik sebanyak 129. Pengambilan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah kuesioner dengan pengambilan sampel menggunakan rumus Lovin sebanyak 56 pengrajin batik. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan sistem informasi akuntansi, ukuran usaha, serta lama usaha berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan latar belakang pendidikan menunjukkan hasil negatif dan signifikan. Selanjutnya, penelitian lain yang dilakukan oleh Nurkolik dan Mila Lailatul Amalia pada tahun 2019 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi pembukuan pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penentuan sampel pada penelitian ini berdasarkan metode purposive sampling.
Sampel dari penelitian ini yaitu 93 UMKM di Kabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari para responden melalui kuesioner. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu regresi linier berganda dengan software SPSS 17.0 for Windows. Hasil dalam penelitian ini memberikan penjelasan bahwa para UMKM di Kabupaten Kendal, kebanyakan mereka sudah memahami pembukuan secara sederhana. Akan tetapi, mereka belum memahami penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. Dan akan lebih baik jika UMKM di Kabupaten Kendal mengetahui atau mengikuti pelatihan dan pendampingan sosialisasi pelatihan pelaporan keuangan berdasarkan standar yang sudah ditetapkan, maka akan semakin baik pula pemahaman dan kualitas pelaporan keuangan yang dimiliki UMKM di Kabupaten Kendal untuk perkembangan usahanya. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Roal Hasani dan Rintan Nuzul Aini pada tahun 2014 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Studi empiris pada UMKM kain tenun songket di Desa Sukarara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan pengumpulan data primer. Dalam penelitian ini berupa kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden yang berada di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha atau pelaku UMKM kain tenun songket di Desa Sukarara. Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 102 responden yang merupakan pelaku usaha kain tenun songket. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa informasi dan sosialisasi, latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan, lama usaha, serta ukuran usaha sama-sama mempengaruhi pelaku usaha atau pelaku UMKM kain tenun songket dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Aulia Dawam pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK etap. Studi kasus pada UMKM kerajinan batik di Kecamatan Tanjung Bumi. Jenis penelitian yang dilakukan ini yaitu penelitian survei yang menggunakan kuesioner. Metode analisis penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan pengujian hipotesis penelitian dengan alat uji statistik. Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya pelaku UMKM yang belum paham menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK etap, karena kurangnya kesadaran terhadap manfaat penerapan standar tersebut. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Marcella Rahma Aulia dan M. Elvan Kaukap yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK etap. Studi kasus pada UMKM di Kabupaten Wonosobo. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling dengan menggunakan sampel penelitian sebanyak 60 UMKM. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK etap. Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan berdasarkan SAK etap. Sedangkan pelatihan penyusunan laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK etap. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Dedi Lohanda pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan terhadap Pelaporan Keuangan UMKM. Metode analisis penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif. Jenis penelitian ini termasuk penelitian survei dengan menggunakan kuesioner. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM yang bergerak pada industri batik yang berlokasi di wilayah Kecamatan Krakton, Yogyakarta dengan populasi sebanyak 61. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK etap.
Dan pelatihan penyusunan laporan keuangan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK etap. Namun, yang berpengaruh terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK etap yaitu pemahaman akuntansi. Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hipotesis. Hipotesis yang pertama, tingkat pendidikan berpengaruh dalam penyusunan laporan keuangan. Hipotesis yang kedua, skala usaha berpengaruh dalam penyusunan laporan keuangan. Hipotesis yang ketiga, pelatihan berpengaruh dalam penyusunan laporan keuangan. Dan hipotesis yang keempat, pemahaman akuntansi berpengaruh dalam penyusunan laporan keuangan. Dari penelitian terdahulu, dapat disimpulkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Faktor-faktor tersebut ada yang berpengaruh positif dan negatif dan ada yang tidak berpengaruh sama sekali. Variabel tingkat pendidikan, pelatihan, dan pemahaman berpengaruh positif terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan skala usaha berpengaruh negatif terhadap pemahaman dalam menyusun laporan keuangan. Untuk itu, peneliti ingin menguji kembali beberapa variabel yang berkaitan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sekian video presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.